Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Abdul Goni dari SD Negeri 02 Lodaya. Saya Andi Setiawan dari SDN 02 Lodaya. Dan saya Ade Permana dari SDN 06 Randu Dongkal. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Andi Setiawan dan Pak Ade Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Bagaimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Ini terkait dengan kegiatan praobservasi ya Pak. Jadi sebelum kegiatan observasi ada beberapa pertanyaan lebih lanjut nih. Saya konfirmasikan terlebih dahulu. Betul bahwa pada hari ini Pak Andi Setiawan akan melakukan coaching dengan Pak Ade Permana. Betul, Pak. Baik, ini perlu saya pastikan ya Pak, agar dalam kegiatan menambah itu pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan lancar, dengan menambah itu baik, kemudian menambah itu sesuai dengan peran masing-masing. Pak Andi Setiawan sebagai coach, kemudian Pak Ade Permana sebagai coaching, dan saya Ruslan Abdul Goni selaku observer akan mengamati kegiatan coaching pada hari ini. Siapa? Baik, untuk Pak Andi, Siapa? dalam membantu menentukan hasil coaching hari ini berjalan dengan baik atau tidak, akan membantu saya sampaikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya tentang aspek-aspek apa atau kompetensi-kompetensi yang akan saya observasi ya. Pertama mengenai aspek mendengar aktif, yang kedua tentang memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Selain itu, saya nantinya juga akan mengamati mengenai keterlaksanaan prinsip-prinsip daripada coaching itu sendiri. Ini semua perlu saya sampaikan dan saya tekankan agar tujuan daripada kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik dan secara semestinya. Begitu nggih Pak Andi? Begitu, Pak. Baik, Pak. Baik Pak Andi, ingin saya membantu menggambarkan kompetensi yang mana? Baik, Pak. Saya ingin dibantu Bapak terkait dengan pengembangan kompetensi saya dalam memberdayakan coaching, Pak. Artinya bahwa nantinya berdasarkan hasil pengamatan dan umpan baliknya dari Bapak, saya sudah memberdayakan potensi rekan sejawat atau belum, Pak? Begitu, Pak. Baik, kalau boleh tahu lebih spesifik bagian mana nih dari Pak Andi yang nanti ingin untuk saya amati? Kalau secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada bagian pemberian pertanyaan berbobot, Pak. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pertanyaan berbobot itu diharapkan akan menggugah coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran, menonton hal-hal yang mungkin belum terpikirkan oleh coach sebelumnya, bisa juga mengungkapkan emosi atau nilai-nilai dalam diri yang dapat mendorong coach membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya sendiri dan kompetensi coach itu sendiri, begitu Pak. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak,
sebagai indikator ketercapaian dari tujuan ini, apa harapan anak bantu Bapak dari observasi yang akan anak bantu kita lakukan? Saya harap pada coaching hari ini itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, sehingga coaching nantinya bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang dia hadapi, dan solusi itu berasal dari potensi yang ada pada diri coaching sendiri, Pak. Baik, untuk itu silakan anak itu Pak Andi sama Pak Ade Permana untuk melakukan kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Ade Permana. Waalaikumsalam Pak Andi. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Oh siap dong, karena memang di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Betul gitu Bapak? Betul Pak Andi. Baik Bapak, ngomong-ngomong kita punya waktu yang terbatas. Jadi apa nih yang mau kita omongin Pak Ade? Ini Pak, jadi di sekolah saya ya itu masih ada deh ya guru yang mempunyai pandangan yang sempit Pak terhadap CGP Pak, itu seperti itu Pak. Oh, seperti apa Bapak pandangan yang seperti itu menurut Bapak? Ya macam-macam lah Pak. Ya, saya dengar dari teman ada juga yang memiliki stigma negatif ya dengan mengatakan ngapain sih Pak Ade ikut guru penggerak, toh nyatanya kerjanya sama dengan saya. Ada juga yang menganggap bahwa guru penggerak hampir minim Pak kontribusi terhadap sekolah. Nah itulah Pak yang saya inginkan adalah menghilangkan stigma yang negatif tadi Pak terhadap guru penggerak itu sendiri, serta bagaimana saya bisa memaksimalkan peran saya sebagai CGP di sekolah Pak. Oh begitu Pak. Oke. Dari yang tadi Pak Ade sampaikan itu berarti Pak Ade menginginkan rekan atau oknum guru tersebut berpikiran positif terhadap peran dari guru penggerak itu sendiri Pak. Kemudian Bapak juga menginginkan agar dapat memaksimalkan peran atau kontribusi Bapak di sekolah. Betul seperti itu Pak? Betul Pak. Ya, baik Pak. Menurut Bapak sendiri pandangan oknum guru tersebut sudah tepat atau belum Pak terhadap program-program guru penggerak khususnya? Ya tentu saja tidak tepat Pak. Ya seperti yang kita alami sendiri dah ya, bahwa materi-materi yang ada di dalam program guru penggerak itu sangat-sangat bagus sekali ya. Betul, kemudian aksi nyatanya juga bagus, kemudian edukatif juga, kemudian materi fresh dan mencerahkan kita semua Pak. Itu betul seperti Pak, itu. betul. Terus Bapak sendiri sudah menguasai materi-materi itu apa belum Pak? Ya alhamdulillah sudah, meskipun belum maksimal Pak. Nah itu Pak, itu merupakan kekuatan Bapak. Bapak sudah menguasai materi dan praktik-praktik baik di program guru penggerak Pak. Iya sih Pak. Terus yang menjadi hambatan Bapak dalam mempraktikkan materi-materi yang ada pada pendidikan guru penggerak sendiri itu apa Pak? Hambatannya atau tantangannya Pak? Apa ya, saya tuh sendiri ya memang saya belum maksimal dalam memberikan kontribusi kepada sekolah Pak. Begitu. Tapi itu kan menurut Bapak kan ya, kalau siapa tahu menurut pandangan guru lain itu bisa berbalik itu ya Pak ya. Iya. Mantap ini Pak Ade nih. Jadi Pak Ade memang pada dasarnya punya keyakinan untuk mengupayakan yang seperti itu ya Pak. Misal nih Pak, kalau dalam skala 1 sampai 10 gitu Pak. Kalau Pak Ade berapa ada pada level atau skala berapa nih Pak dalam upaya atau kontribusi terhadap pengembangan sekolah yang tadi Bapak sampaikan Pak? Kalau misalkan skala 1 itu yang paling minim katakanlah, atau nggak ada kontribusi sama sekali. Kemudian skala 10 itu guru yang idealis, itu Bapak kira-kira menurut Bapak itu merasa pada skala berapa Pak? Berapa ya? Ya kalau saya menilai diri sendiri ya mungkin baru sampai level 6 Pak. Oh kalau 6 itu ya bagus Pak. Tapi yang memang lebih bagus lagi kalau lebih meningkat gitu ya Pak ya? Iya dong Pak. Terus menurut Pak Ade itu
sosok guru yang ideal atau yang Pak Ade dambakan itu yang seperti apa Pak? Ya, menurut saya terkait dengan guru yang ideal itu adalah guru yang mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan optimal kepada murid, kemudian juga terkait dengan pembelajarannya maupun dalam interaksi dengan siswa, kemudian mampu menggerakkan stakeholder yang ada dalam rangka pencapaian visi misi sekolah yang telah disepakati bersama. Karena hal-hal itu yang tadi saya sampaikan itu tentunya kan ada kerjasama kolaboratif yang baik Pak, itu seperti itu. Oh betul Pak, jadi hal-hal yang demikian itu merupakan kerja-kerja kolaboratif. Terus ada lagi Pak gambaran sosok guru ideal menurut pandangan Pak Ade Permana? Kalau menurut saya sih kayaknya ya cukup sih kalau sesuai dengan ukuran saya Pak, itu seperti itu. Ya baik. Jadi menurut Bapak guru yang ideal itu pertama tadi yang disampaikan itu guru yang senantiasa memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk siswa. Kemudian tadi juga disampaikan guru yang secara kolaboratif mampu mewujudkan visi misi sekolah. Begitu Pak? Betul Pak Andi. Terus nih Pak, lagi-lagi saya tanya hambatan atau tantangan nih Pak. Itu menurut Pak Ade tantangan untuk menjadi guru yang ideal yang seperti yang tadi Pak Ade sampaikan itu tantangannya apa saja Pak? Ya, tadi sih sudah saya sampaikan sebelumnya, semua guru harus mempunyai pandangan yang sama, harus positif thinking terhadap upaya guru lain dalam mengembangkan kompetensinya. Kemudian baik di dalam pendidikan guru penggerak maupun pelatihan-pelatihan lainnya Pak. Tapi itu secara umum ya Pak. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri ya belum maksimal seperti itu. Karena saya kan mengajar di dua sekolah Pak. Sehingga waktunya padat Pak. Padat ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Menurut Bapak sendiri itu Bapak mampu tidak Pak mengatasi masalah atau hambatan atau tantangan yang baru saja Ade sampaikan? Yang jelas sih di mana ada kemauan atau niat, ya insya Allah di situ pasti ada jalan Pak. Betul, Pak. Saya mampu mengatasi tantangan atau hambatan itu. Mantap nih Pak Ade. Optimis ya Pak? Iya dong Pak. Terus apa nih solusi-solusi dalam mengatasi tantangan itu Pak? Kalau Bapak sendiri merasa mampu untuk mengatasinya Pak? Ya, saya akan memanfaatkan waktu luang saya untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai guru penggerak, baik itu praktik-praktik baiknya maupun manfaat secara karir Pak. Oh, sepakat nih Pak, memanfaatkan waktu gitu ya Pak ya. Jadi Bapak itu kan berarti guru mapel ya Pak ya? Iya betul Pak. Berarti kalau guru mapel kan dalam satu hari tidak full ya Pak ya? Berarti misalkan dalam satu hari itu mengajar satu kelas itu hanya 4 JP. Berarti kan masih ada sekitar 3-4 JP. Nah itu mungkin bisa sambil nunggu absen pulang, bisa dimanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal solutif seperti yang tadi Bapak sampaikan ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Terus ini Pak, kira-kira apa nih Pak rencana yang akan Pak Ade terapkan ke depan terkait dengan solusi yang tadi Bapak sampaikan Pak? Ya nanti sih ketika masuk ajaran baru ya, berarti mungkin tanggal 22 Juli ini Ya, ya. betul, Biasanya kan ada rapat sekolah. Ya. Dalam forum akan saya sampaikan dulu terkait pentingnya pencapaian visi dan misi sekolah Pak. Betul. Kemudian nanti saya juga akan menyambungkan dengan paradigma baru pendidikan sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantoro, begitu Wah, Pak. ide bagus itu Pak. Berarti dalam forum-forum rapat resmi itu perlu disampaikan hal-hal yang demikian. Terus ada lagi Pak rencana yang ingin ditambahkan? Ya ada Pak. Kalau selesai mengajar, saya akan memanfaatkan waktu luang saya ya untuk menyebarluaskan mengenai praktek baik yang selama ini saya pahami Pak. Super sekali nih Pak Ade ya. Baik Pak, ngomong-ngomong kita sudah jam 11:30 ini sudah di penghujung acara atau kegiatan ini Pak. Apa saja nih Pak menurut Bapak yang tadi kita obrolkan, yang tadi kita percakapkan itu apa saja yang Bapak dapatkan Pak? Ternyata ya masalah yang di awal saya sampaikan, ternyata saya sendiri yang menemukan Iya, solusinya ya. iya betul seperti itu Pak. Memang yang namanya masalah itu perlu disampaikan Pak. Kemudian Bapak menemukan solusi sendiri. Kemudian ada lagi Pak?
yang ingin disampaikan? Memang yang namanya masalah atau beban, kalau kita share akan menjadi ringan Pak. Ya, betul. Jadi yang saya dapatkan yaitu bahwa untuk memaksimalkan peran guru penggerak di sekolah itu hendaknya diupayakan secara kolaboratif Pak. Betul. Kemudian kita juga sendiri mempunyai dorongan yang kuat dari diri sendiri ya untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap sekolah Pak. Betul Pak, tepat sekali itu Pak. Oke, kalau begitu Pak Ade, alhamdulillah percakapan ini berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menyampaikan semua hal tadi, dan semoga Bapak dapat menjalankan gitu ya Pak, peran dan fungsi sesuai dengan yang Bapak impikan dan yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih juga Pak Andi ya telah mencerahkan saya, dan saya insya Allah akan berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya Pak. Oke, super. Oke, kalau begitu saya akhiri kegiatan hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Sekarang giliran saya ya untuk menanyakan beberapa hal kepada Pak Andi Setiawan. Siapa? Bagaimana Pak Andi menilai sendiri tentang performa dalam kegiatan tadi? Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan dengan baik Pak. Namun tentunya masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan Pak. Di antaranya dalam prinsip coaching terkait dengan kemitraan Pak. Oke, terus kira-kira apa yang membuat Pak Andi menilai demikian? Iya Pak, percakapan tadi saya nilai masih agak terlalu formal Pak, kaku seperti itu. Jadi beberapa kali coach itu masih membatasi diri dalam menyampaikan hal-hal yang sebaiknya itu memang disampaikan secara apa adanya dengan kondisi yang nyaman dan terbuka Pak. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh tentu Pak, dengan senang hati. Baik, memang tadi saya amati seperti itu. Namun secara umum kompetensi inti maupun anak batu prinsip daripada kegiatan anak batu coaching pada hari ini itu sudah berjalan dengan cukup baik. Namun terkait dengan anak batu prinsip kemitraan itu saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Kemudian contoh ya, contohnya Bapak bisa berbagi pengalaman pribadi Bapak sendiri terkait apa itu dengan topik pengembangan coaching. Jadi jika apa itu diminta oleh itu berbagi pengalaman itu kalau misalnya diminta sama coaching itu sendiri ya Pak ya, jangan anak batu terus memberikan anak batu ini loh saya punya pengalaman seperti ini, seperti ini. Terus sebagai salah satu sumber belajar bagi kunci itu sendiri. Kemudian bagaimana apa itu Bapak memiliki pendapat apa itu tentang apa itu mendengar ini? Terima kasih Pak, tentu saja saya senang mendengar umpan balik dari Bapak. Itu dapat menjadi refleksi bagi saya untuk dapat meningkatkan kemampuan saya Pak. Terus bagaimana rencana tindak lanjutnya apa dari diskusi kita ini, apa yang sudah apa itu terbayang oleh Pak Andi untuk meningkatkan lagi performa yang ada? Oke Pak, kalau untuk tindak lanjut itu tentu saja saya akan terus mengasah kompetensi saya Pak, terutama dalam praktek-praktek prinsip coaching yaitu pada kemitraan Pak. Oke, mantap. Berikutnya sebagai penutup adalah pertanyaan untuk Pak Ade nih. Ya siap Pak. Apa nih yang Pak Ade dapat dari kegiatan coaching pada hari ini? Terima kasih Pak. Jadi yang saya dapatkan adalah bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya Pak, dan solusi itu dapat kita temukan dari dalam diri kita sendiri ya, melalui percakapan yang mampu memantik pemikiran ya,
yang sebelumnya tak terbayangkan. Begitu intinya Pak. Baik, kiranya cukup sekian ya. Terima kasih atas segala sesuatunya, terutama kepada Pak Andi Setiawan dan juga Pak Ade Permana. Silakan bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Siap, Siap, Pak. Pak Arsan. Terima kasih. Stop.